Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para jamaah shaimin, shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pegawai dari perusahaan Garda Mutu dan RDF yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, terutama iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di rumah Allah ini bisa bermanfaat, khususnya buat kita, dan kita bisa bawa apa nanti yang akan kita kaji bersama untuk minimal keluarga kita. Dan insya Allah duduk kita di majlis ilmu ini mendapat pahala khairum min alfi raka'ah. Kata baginda Nabi, man hadara majlisil ilmi sa'atan, siapa yang duduk hadir di majelis ilmu 1 jam, maka pahalanya khairum min alfi rakaat, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita dapatin, amin. Apalagi bulan Ramadan yang makanya dilipat gandakan, yang wajib ditambah, yang sunnah jadi wajib, nilai pahalanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini hari masuk hari keberapa Pak? Hari ke-8. Berarti insya Allah ada 7 hari ya Pak. Ibu ini lolos semua kan itu hari. Puasanya kira-kira batal nggak puasa? Batal mahal gak puasa, nggak tahu pahalanya. Kemarin baru mulai udah marah-marah kita. Kenapa? Karena puasa itu kan mendidik semuanya. Jadi disiplin iya, sabar iya, kekeluargaan iya, ukhuwah Islamannya iya. Ini mohon maaf Pak, kalau lagi di luar Ramadan kayak gini nggak nih sholat zuhur? Apa lebih maju Pak? Softnya. Alhamdulillah Ramadan datang, kita ngumpul, ukhuwah Islamnya terjalin, ya silaturahminya enak. Sebab kata baginda Nabi, ma muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghafarallahu min jami'i dzunubihima. 2 orang muslim ketemu, kemudian saling jabat tangan Pak. Ini belum rontok, belum lepas tangannya, Allah udah maafin di antara keduanya. Silaturahmi kayak begini, yang ibu-ibu sama ibu-ibu, yang bapak-bapak sama bapak-bapak, ketemuan. Kalau perempuan sama laki jangan salaman, ketemu senyum aja udah rontok, dua-duanya dosanya. Insya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, semuanya nih pegawai asuransi Pak. Campur. Bapak asuransi itu apa? Asuransi kendaraan. Bapak nyuruh orang suruh asuransi gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan, Bapak udah asuransi kendaraan buat akhirat belum? Tuh. Ya, kalau dunia kan udah nyuruh nih orang suruh asuransi kendaraannya. Buat akhirat udah belum? Ada sebuah riwayat begini. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Ibnu Al-Musayyab
Suatu hari Imam Ali karramallahu wajhah, atau dipanggil biasanya Sayyidina Ali, mantunya baginda Nabi, dia nikah sama putrinya Nabi yang namanya Fatimah, atau ayah dari Hasan dan Husain. Beliau keluar rumah, kemudian ketemu sama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi juga pada saat itu. Dan kemudian kalau orang Arab itu biasa manggil bukan nama orang itu. Biasanya dipanggil karena dia punya anak, jadi dipanggil Aba Abdullah. Kalau Sayyidina Ali, anaknya misalnya Hasan, ya Aba Hasan, ya Aba Husain gitu. Nah ini kebetulan Salman Al-Farisi punya anak namanya Abdullah, dia panggil Aba Abdullah. Oke, bagaimana kamu? Keadaan kamu di hari hadzal yaum, gimana keadaan kamu hari ini? Kata Salman Al-Farisi, saya lagi punya 4 kesusahan. Ya Amirul Mukminin, kebetulan pada saat itu Sayyidina Ali sudah menjabat sebagai khalifah. Apa 4 kesusahan kamu ya Aba Abdullah? Pertama kata dia, saya susah mikirin anak untuk makan dan pendidikannya. Satu. Jadi Salman Al-Farisi bilang, saya mikirin anak dari segi makan dan pendidikan. Nah ini yang saya bilang termasuk daripada asuransi kendaraan akhirat kita tadi ya. Satu. Yang kedua kata Salman Al-Farisi, saya susah karena Allah menuntut saya untuk taat kepadanya. Makanya saya jadi susah. Yang ketiga, sementara iblis laknatullah alaih nuntut saya juga supaya saya buat maksiat. Betul Pak? Betul kan? 3 sudah. Terus yang keempat, saya susah karena malaikat maut lagi nguber-nguber nyawa saya. 4 tuh yang harus diberikan. Jadi Salman Al-Farisi susah dengan 4 macam itu tadi. Kemudian kata Sayyidina Ali bilang, ya Aba Abdullah, kamu jangan susah, justru gembira. Gembiralah kamu, karena dari 4 perkara itu setiap satu perkara kamu punya 1 derajat kenaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Abdullah ini bilang, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin, sementara itu kesusahan semua. Tenang. Saya yang kamu susahin pernah saya rasakan. Dan waktu itu saya menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 hal itu katanya. Pertama dia bilang, ya Rasul, ya ayahanda, di rumah cuma ada air, nggak ada makanan. Sementara saya mikirin tuh Hasan Husain belum makan, gimana ya? Tuh. Yang kedua tadi katanya, sementara satu sisi juga saya mikirin bagaimana saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan baginya susah Pak. Bapak punya niatan jago, pengen taat kepada Allah, tapi satu sisi Bapak punya kewajiban sama anak dan istri di rumah. Betul? Makan nih, minumnya, pendidikan. Yang ketiga tadi katanya Sayyidina Ali, aku mikirin hari kemudian. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Yang keempat, ya aku mikirin malaikat maut. Tazkiratul maut. Nah, kata baginda Nabi, gembira ya Ali karena 4 hal itu. Kenapa? Justru dengan 4 hal itu akan membawa keberuntungan buat kamu nanti di yaumil qiyamah. Terus Abu Abdullah tanya, keberuntungannya di mana ya Amirul Mukminin? Kata
kata Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memikirkan anak-anaknya maka dia akan diangkat menjadi mulia, kemudian dia akan dituntun ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanggung jawab. Jangan cuma mau bikinnya doang. Ya, begitu udah keluar, udah jadi, dicuekin tuh bocah. Jangan. Jadi harus apa? Punya rasa tanggung jawab. Bahwa saya, terus juga jangan mikirin doang, kata Imam Ali. Cuma mikirin doang, kerja kagak, usaha kagak, di rumah aja. Apa sih Pak, stres gua? Stres kenapa? Itu aja. Gimana makannya? Jadi cari Bang. Kalau kagak cari kagak nemu. Jadi kalau cuma timbang buat makan mungkin ya Pak. Ada ayat Allah yang berkata, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Wong yang melata aja dikasih makan, apalagi manusia. Tapi kan pembicaraan kita bukan sampai di situ. Kalau buat makan mungkin dah tuh yang tinggal di kolong jembatan aja masih makan. Akan tetapi wa iza qudiyatis shalat, dalam sebuah ayat lain lagi surah Al-Jumu'ah, fa iza qudiyatis shalat fantasiru fil ardh. Coba kalimatnya setelah itu apa? Setelah kau selesai daripada melaksanakan sholat, ya, beribadah maknanya kepada Allah, fantasiru fil ardh. Bertebaranlah kamu di buminya Allah, tapi wabtagu min fadlillah, bukan min rizqillah. Ya, nggak ada ya. Jadi kalimat fadlillah luas. Artinya keutamaan Allah itu luas. Tapi kalau rezeki ya sekitar itu. Tapi keutamaan Allah luas. Sejauh mana dia usaha, sejauh mana dia ikhtiar, sejauh mana dia bertawakal kepada Allah, itulah hasil yang dia dapatkan. Jangan heran kalau orang yang kerjanya membabi buta, hasilnya jauh dari kita yang nyantai. Kenapa? Min fadlillah. Tapi kalau dia babi buta doang, kagak sholat, kagak ibadah, ya percuma Pak. Tapi itulah hak yang Allah berikan. Siapa yang mencarinya lebih, ya dikasih sama Allah, begitu. Cuman tinggal pikirin aja, ingat badan punya hak, ya. Ada mata, waktunya tidur, ya pikirin. Ya, ada perut, waktunya istirahat, ya pikirin kayak sekarang nih. Dalam setahun Allah suruh istirahat, jangan makan siang sebulan. Kenapa? Sumo tasihu, puasa, maka kamu akan sehat. Ini ada aturan, nggak mungkin Allah nggak jadikan dalam 1 tahun itu sebulan penuh kita suruh puasa untuk istirahatin usus yang ada di dalam badan kita atau tubuh kita, supaya tidak apa? Berfungsi pada saat siang selama 1 bulan. Itu pasti punya makna. Karena Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang batil. Nah, kemudian kalau pengen sehat lagi, ya Senin Kamis dah tambahin, kan gitu. Jadi kalau pengen sehat lagi kan gitu. Tapi paling tidak kata Allah dalam setahun 1 bulan penuh kamu puasa, itu pasti mengistirahatkan. Dan mohon maaf ya, namanya penyakit itu yang nyembuhin siapa? Allah kan. Kalau kita bicara mesin aja yang beroperasi selama 6 bulan aja, jangan setahun. 6 bulan aja dia perlu istirahat, betul kan? Istirahatnya 6 bulan. Tahu penggilingan tebu? Tebu itu 6 bulan nggak berhenti Pak, kerja. Tapi setelah itu 6 bulan berhenti. Itu mesin yang pakai baja. Ini kita bayangin kalau nggak berhenti dari makan, berarti kan bisa rusak, betul kan? Nah, Allah bikin sehat kita. Kenapa? Karena kita berusaha dekat kepada Allah saat bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Allah yang memberikan semuanya itu kesehatan, diganti semua dengan yang baru tanpa kita tahu. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjut ke cerita ya, 4 hal tadi.
Di siapa yang memikirkan anaknya, terutama dalam masalah kehidupannya dan pendidikannya, maka dia adalah penolak bencana kamu, kata Nabi di dalam yaumil qiyamah. Yang kedua, susah karena mikirin takwa kepada Allah, karena takut kepada Allah. Supaya taat, Allah menuntut dia supaya taat kepada dirinya. Nah, bagaimana mungkin dia bisa taat kalau satu sisi dia harus begini. Nah, tinggal bagaimana dia memanage dirinya yang benar. Taat kepada Allah, kalau kita cuma bahasanya bicara aja atau di depan orang banyak saja, gak ada gunanya. Tapi taat kepada Allah yang sebenarnya adalah landasan keimanan kita bertambah. Maka yang dipanggil orang puasa, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu itu landasan, Pak, pondasi. Kalau sebuah bangunan pondasinya nggak kuat pasti runtuh. Tapi kalau pondasinya kuat, insya Allah nggak akan runtuh. Iman. Nggak bisa kita depan orang taat kepada Allah, tapi di lain sisi kita tidak taat kepada Allah di luar jam kerja. Terus yang ketiga apa? Mikirin susah karena iblis senantiasa ngajak maksiat. Udah bagus jalan kita lempeng, ada aja tuh teman yang ngajakin. Udah kita main aja di luar begini kan untungin kita juga. Ya, ntar kalau konsumen ngadu, konsumen nggak ngadu begini segala macam. Tuh. Satu sisi kita sujud kepada Allah, taat dalam arti ibadah, tapi satu sisi juga kita masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perbuatan orang. Terus yang ketiga apa? Yang terakhir, yang keempat, mikirin mati. Kenapa? Tiap saat malaikat maut berusaha untuk nyambangin kita. Karena maut ini satu hal yang misterius, yang tidak bisa kita cerna kapan dia akan datang. Kita tidak bisa prediksikan kapan maut itu akan datang kepada kita. Kita nggak tahu apa sekarang, besok dan lain sebagainya. Maka di sini orang yang memikirkan ke arah itu pasti dia akan mempersiapkan bekal. Ya, kenapa? Karena kita bakal pulang kampung. Sebentar lagi Lebaran, orang-orang pada berlibur pulang kampung. Bohong kalau pulang kampung nggak punya bekal, Pak. Ya kan? Orang pulang kampung pasti bawa bekal kan? Kenapa dia mikirin buat di jalan, ntar buat di sononya bagaimana kan gitu? Sama. Orang yang mikirkan mati, Bu, pasti dia memikirkan bekal dia. Bekal dalam perjalanannya apa? Bekal nanti setelah sampainya kira-kira masuk golongan mana? Artinya apa? Jangan sia-siakan amal ibadah kita, Bu. Baik dari sholatnya, rajin jamaah. Kenapa? Kalau sholat sendiri ya pahalanya mana tuh? Kalau jamaah kan paling tinggi 20 tuh. Tunjuk, apalagi bisa jamaahnya di Mekah sama Madinah. 27 kali 100 ribu. Makanya ada yang konyol, Bu. Ada jamaah tuh konyol banget, pulang dari sholat dia kagak mau sholat lagi. Tapi ngapa kata sholat? Nah, Allah masih utang sama kita kan? La haula wala quwwata. Lo bayangin, Pak, 5 waktu, ya 5 waktu. Ini kita bicara Madinah deh ya. Madinah cuma 1000 kan. 5 waktu 27 derajat dikali 1000 berapa? 27 kali 1000 berapa? 27.000 kali 5 berapa? Itu yang wajib doang 5 waktu nih. Belum dia salah sunat, kan tadi saya sunat qobliyah, ba'diyah, 1000 juga nambahin lagi. Berapa hari di Madinah? Umroh kan biasanya rata-rata 9 hari, seminggu di sana ya. 3 hari di Madinah, Mekah di 4 hari di Mekah. Hitung kan? 3 hari, 3 kali sekian, 27.000 kali 5, kemudian dikali 3 hari. Terus balik ke Mekah. Begitu udah mau berangkat ke Mekah, mau siap-siap umroh, pikiran banget ya. Asik Allah ngutang sama gue besok nih. Biarin kemarin gue ngutang sama Allah karena gak sholat ini. Itu gitu. Ada begitu ya? Ada banyak.
pulang dari umrah, pulang dari haji ke sholat, dibilang katanya Allah mau utang, lagi haji 40 hari kok lama. 100.000 kali 5 kali 27 berapa tuh? Itu sekian ratus tahun lah umur kita kan nyampe segitu. Berarti kita udah bebas. La haula wala quwata, bukan itu. Padahal apa? Surga nggak bisa dibeli dengan amal kita. Ingat Pak, surga nggak bisa dibeli amal kita. Tapi asuransi kendaraan yang saya bilang tadi itu 4 hal harus kudu kita punya. Karena kata baginda Nabi, ada seorang laki-laki ngadu kepada Rasul, ya Rasul, dosa saya banyak, tolong sucikan saya. Terus kata Rasul, dosa kamu apa? Wah, saya malu dah ngomong. Sampai didedes gak mau juga, akhirnya Rasulullah kesal, Pak. Lu gimana sih? Lu buat dosa sama Allah lu kagak malu, sekarang lu kagak mau ngomong sama gua begitu. Udah lu keluar dah, kata Rasul, keluar dah. Daripada Allah kirimin api dibakar di tempat gara-gara ada ente gitu. Akhirnya keluar, Bu. Mukanya udah gak enak dan keluar, ya Allah, ngapain jadi begini Pak? Bener-bener Nabi bukan sih? Gitu. Ini Nabi Pak, Nabi masih bisa begitu. Apalagi kita yang nafsunya banyak kan. Nabi nafsunya dijaga sama Allah, masih bisa marah. Kita nafsunya yang jaga siapa? Tuh. Akhirnya Jibril datang, ya Muhammad jangan pernah lakuin begitu. Engkau nggak tahu dia punya penebus tuh. Jadi dia ngomong Jibril dosanya banyak, benar, tapi dia ada penebus. Di mana Jibril penebusnya? Di rumahnya. Kok di rumahnya? Ngapain dia datang kemari? Ya karena dia nggak paham. Tahu Muhammad penebusnya apa? Di rumahnya ada anak kecil. Dia punya anak kecil, tapi yang dia lakukan setiap kali dia pulang dari dia keluar rumah, dia beliin oleh-oleh tuh anak. Padahal kecil Pak, entah permen karet lah kalau sekarang nih, entah coklat ya, entah permen apa. Pulang, Bapak bawa apa? Nah, mau oleh kan begitu. Anak kecil, ternyata Bu, justru anak kegembiraan anak itu adalah penebus dosa si bapaknya ini. Subhanallah. Kita nggak sadar tuh, kita punya anak seringkali begitu kita pulang kerja, ya kan capek-capek, mau ini lu kagak lihat baru capek baru pulang. Ada yang begitu Bu? Ada nggak? Ayo dosa lagi puasa nggak ngadu. Mama aku tadi mau ini, mama aku. Ilah ini anakku. Diomelin mah. Nah ini orang yang pembuat dosa, yang dosanya banyak, justru dia melakukan hal itu tanpa dia sadari bahwa itu penebus. Dan berita itu dari malaikat Jibril diberitakan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya baginda Nabi bilang, siapa yang menggembirakan anak-anaknya, maka justru dia menghantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu adalah ujian buat kamu. Wa indahu ajrun. Akan tetapi di samping Allah itu adalah nilai pahala yang luar biasa. Itu salah satunya dah. Paling tidak dari 4 itu, kalau belum bisa yang 3 nih, belum bisa mikirin tentang bagaimana taat kepada Allah, belum bisa mikirin bagaimana menghalau iblis, bagaimana mikirin mati, belum bisa, paling tidak gitu. Pikirin tuh bocah kita ntar mulai pulang nih, ya kan, beliin apa nih. Kita ingat pasti kemana, oh karena dia pengen punya ini, pengen minta ini, kasih, ya kan. Begitu tak datang, assalamualaikum nak, salam senyum, kita kira datang, enak ya kamu, tumben Bu, gitu biasa kenapa datang. Tumben Bu, habis makan apa tadi buka begitu kan? Maksudnya tumben sadar kata anak. Nah itu ya. Jadi intinya apa? Mari kita persiapin juga atau asuransikan kendaraan kita.
Meskipun kita udah punya kendaraan buat akhirat tadi yang seperti taat sholat, kemudian sedekah kita, puasa kita, ya kan? Tapi kita belum asuransikan. Artinya apa? Belum menetapkan bahwa nanti itu memang bisa menolong kita. Kita ibadah tadi yang saya bilang sholat, tapi satu sisi iya karena abudu, benar kepada Allah kita ibadah. Tapi wa embah nasta'in, seringkali kamu embah mintanya bukan sama Allah, betul nggak? Naik jabatan lari ke embah, bah gimana ya ini saingan saya sebulan ada 3. Kenapa? Ini yang saingan ketat pak, katanya main dukun juga, begitu lalu sama, main dukun juga. Rabe, artinya apa? Iya karena kebudu. Benar menyembah kepada Allah. Benar kamu menyembah kepada Allah. Wa mbah nasta'in. Bukan wa iya nasta'in, tapi kepada siapa? Kepada manusia juga kamu minta pertolongan. Nah, ini yang harus kami taat kita kepada Allah. Itu satu sisi kita ibadah kepada Allah, tapi syirik kita masih jalan. Satu sisi kita bilang kita pengen jauh dari iblis laknatullah, tapi seringkali kita memasukkan iblis ke dalam diri. Mana? Lewat makanan kita. Sesuatu yang subhat kita masukin. Ingat, kita udah tahu terima gaji, kita main di luar. Kan jadi subhat tuh bang. Iya kan? Antara dua, bisa ngerugiin perusahaan, bisa ngerugiin orang lain juga bang Sumen. Masuk ke kita, halal nggak? Ya tergantung. Kalau ngasihnya gedean jadi halal katanya. Kalau bilang misalnya, ini yang saya bilang, satu sisi kita pengen berperang kepada iblis laknatullah, tapi kita deketin, kita buka di jalan-jalan iblis. Lihat mana makanan yang kita makan. Yang keempat, katanya kita takut sama mati, ya kan? Tapi kita kumpulin kematian itu mana? Dari hubud dunia, dari cinta kita kepada dunia. Sebab kalau kita sudah cinta kepada dunia, ruh nggak mau lepas dari badan. Hati-hati pak. Itu yang seringkali ketika sakaratul maut itu berat. Sakaratul mautnya berat. Kenapa? Ruhnya udah kadung nyatu sama badan, gak mau pisah. Karena cinta kepada dunia. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesi tanya jawab enggak? Enggak. Jadi itu ya, intinya di dalam Ramadan ini terutama adalah bulan di mana kita harus memperbarui keimanan kita, menambal yang tergores selama ini. Kemudian kita jadikan Ramadan ini sebagai acuan kita, terutama tadi kita bisa mengasuransikan kendaraan kita, artinya dengan benar-benar bahwa nanti ini bisa menyelamatkan kita, terutama anak dan keluarga kita. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu. Satu sisi kita udah menjaga diri kita ibadah benar, tapi keluarga kita enggak perhatiin, masuk neraka juga kita. Kenapa? Nanti di akhirat tuh ya anak istri nuntut. Kamu istrinya siapa? Si Fulan. Ya Rob. Loh, si Fulannya udah di surga. Benar. Dia mau ibadah luar biasa, tapi lihat saya jadi kelelaran di sini, ya kan? Anaknya juga gitu. Kamu anak sekolahnya udah di surga. Kenapa kamu masih di sini? Ya orang di ibadah sendirian aja kan? Panggil. Bagaimana nih urusan? Ini urusan bagaimana nih? Jadi ketinggalan begini, bocah nih. Ketinggalan begini lu. Padahal kan kata Nabi Allah, istri itu kan surga nunut, neraka keatur. Masuk surga ikut, neraka juga ikut. Kalau ngedukung, kalau suaminya buat jahat dia dukung, jadi ngikut. Kalau kagak. Tapi kalau surga pasti kok. Kalau suami masuk surga, pasti dia harus ikut. Kenapa? Karena tadi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, harus dijaga, diperhatiin. Jadi jangan sampai nggak diperhatiin. Nah itu ditarik ke bawah sini. Urusan bagaimana nih? Beresin dulu. Enggak? Udah begitu kalau macam batal dia masuk surga. Coret. Dia pulang nggak jadi yang surga. Kenapa? Bininya kagak diurusin. Ikut ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ingat, ibadah yang kita lakukan selama ini, sedekah kita, puasa kita,
tidak bisa menghantarkan kita ke surga kecuali Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan. Tuh, ingat ya. Kenapa? Karena surga itu rahmatnya Allah. Kalau bapak ibu ibadah cuma ngarepin surga doang, hati-hati, harapan itu bisa kecewa. Kenapa sih? Yang tadi, kalau kita ibadahnya sendiri, anak ini nggak diajak, jadi akhirnya masuk neraka. Tapi ngarep-ngarep boleh nggak Pak Ustaz? Ya boleh banget. Yang jelas apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibawa Pak tiap hari. Kenapa? Karena petunjuk cuma milik Allah. Dan kita minta supaya surya kita, permata hati juga punya Allah. Kita minta supaya kita jadi pemimpin orang bertakwa juga punya Allah. Diminta tiap hari supaya petunjuk jangan terlepas dari diri kita. Sekarang kita jadi lagi benar nih Pak. Orang benar, ya kan? Lagi puasa, kan orang benar banget. Bahkan bisa lebih dari malaikat, gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa jadi lebih dari iblis. Laknatullah. Kenapa? Petunjuk lagi lepas sama kita. Maka petunjuk harus diminta. Ingat gak Pak cerita paman Nabi Abu Thalib radhiyallahu anhu? Abu Thalib paman Nabi. Bagaimana dia? Kurang gagahnya membela Nabi, tapi petunjuk nggak dapat kan? Sampai Nabi sedih, ya Allah gimana ini kan paman saya. Dan ini jelas-jelas engkau maha melihat. Dia belain aku, dia jagain aku dari orang-orang kafir. Bahkan ketika Islam berkembang, dia juga ngikut. Jangan coba-coba nyentuh Muhammad, urusannya sama Abu Thalib dan keluarga gitu. Tapi apa yang didapat oleh Rasulullah? Susah nyebutin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu akhirnya Rasul ditegur sama Allah, ya ayyatuhar rusul ballad. Wahai para rasulku, kamu tugasnya cuma nyampein. Adapun petunjuk cuma milik aku. Jadi ingat ya, jadi petunjuk nggak ada. Kita dakwah, kita sampai ke bapak ibu tiap hari segala macam sampai ke busa mulut saya. Kalau kata Allah kagak, ya kagak, kita ditinggalin. Ingat cerita Nabi Yunus alaihissalam yang akhirnya ngambek kabur, nggak sanggup ngadepin umat, nggak ada yang beriman, dia dakwah, dia kabur, belum perintah dari Allah suruh kabur, dia udah kabur, udah hijrah. Akhirnya apa? Allah hukum tuh di tengah laut, kapalnya nggak mau jalan, begitu ceburin dia baru jalan kapal. Dimakan apa? Ikan, dimakan ikan paus. Ya. Itu kalau kita nggak mau nurutin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita semua, terutama petunjuk Islam, hidayah Islam, mahkota Islam, dan insya Allah yang bapak-bapak bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan juga buat ibu-ibunya bisa menjadi istri yang solehah, bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, bisa mendidiknya dengan baik, ya, nggak ngajarin kurang ajar sama laki, nggak ngajarin juga sederhaka sama orang tua. Amin Bu, amin dong Bu, biar nggak kurang ajar sama laki. Amin. Wah dikit banget antoga. Di mana-mana saya kalau ceramah lepas Bu, jangan kurang ajar sama laki. Diam, ada yang sebagian amin, ada yang amin. Apa lempeng ada yang berobroh banget. Pahalanya gede banget Bu kalau kita patuh amalah laki. Surganya ibu ada di bawah telapak kaki laki. Kalau anak surganya di bawah telapak ibu. Kalau ibu, istri di bawah kaki suami. Artinya apa? Hebatnya tuh istri puasa siang malam nggak putus dari semenjak jadi bininya. Nggak putus di ibadah sholat malam, kemudian dia puasa, senang ngomong sodakonya, tapi masih berani ketika disuruh lakinya mah bikinin diri. Jangan naruh bau surga dapat, terus surganya lagi lah baunya juga kagak. Beneran ini.
beneran lagi bener wah rasain lo. Tenang ada balasannya tadi ya kan, ketika dia si suami nggak bisa mimpin yang benar dia juga masuk neraka pasti dia anak kayu geret tuh begitu, betul nggak? Itu jadi harus saling mengingatkan satu sama lain. Anfusakum wa ahlikum. Nah, mudah-mudahan kita semua orang yang bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.